Jadi saudara tahu pagi-pagi itu pergi salon. Haciku itu esok-esok lunga salon dandan. Gak ngerti omeh ketemu Tuhan. Jam 12:30. Nah, saya bilang ke suami ini, kowe minggu depan mau mana? Aku mau ke Jepara. Jangan lunga. Berapa hari? Ya seminggu. Wes aja lunga. Tunggoni istrimu. Layani sebaik-baiknya. Engko kowe menyesal. Kenapa? Minggu depan pulang. Wis kowe kayak ngomong kok saenakmu. Lho kowe kok ngomong ngono. Aku iki cuma neruske. Aku iki cuma coronge Tuhan. Tuhan muni minggu depan pulang. Selesai. Tidak tahu. Nah, suami ini tidak jadi pergi nunggoni manis. Dia mau salon tak terke. Wah, pulang. Ini loh saudara. Kalau Tuhan sudah mau, siapa yang bisa? Wong Alkitab berkata di Injil ini, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka dari itu saudara, kalau engkau dan saya sudah mau percaya Yesus, dia adalah pokok anggur, kamu dan saya nempel, udah, yang namanya nempel itu yang nanggung carang itu pokoknya atau carangnya yang nanggung pokok? Hah? Kamu yang nanggung Tuhan atau Tuhan yang nanggung kamu? Kamu ditanggung Tuhan toh? Nah, ditanggung Tuhan, mepet enggak? Nyerah enggak? Nah, ini banyak carang yang ini enggak enak, mono wae. Sing jimni mono wae Tuhan. Tapi ya sak sukae. Alkitab berkata carang yang tidak berbuah di kerat. Hati-hati. Carang yang tidak berbuah dikerat, kata Tuhan. Yang berbuah dibersihkan. Dibersihkan itu sakit enggak? Kita kerap kali tidak menyadari bahwa kita adalah carang-carang yang Tuhan tempelkan di dalam pokok, kemudian buahnya itu udah pokoknya atau udah carangnya? Carang. Lah, kalau buah itu timbul di carang, carangnya mentelung enggak? Berat enggak? Berat. Menanggung buah. Buahnya yang mati siapa? Yang punya sama orang lain atau carangnya? Nah ini kerap kali. Meneh pendeta. Aku sing setengah mati, aku sing nanam, aku sing nyiram, wis jadi berbuah. Kepengennya apa? Aku nikmati. Loh, carang berbuah, pohonnya berbuah, meh dimakan ambek buah, ambek pohonnya neh. Wah itu pager nang mangan tanaman. Nggak ada toh. Pohon mangan buah ada nggak? Hah? Nggak ada. Yang makan ya orang lain lah. Enak jadi pohonnya atau enak sing mangan? Ini loh saudara. Kamu kepinginnya makan loh. Kepingin nikmati buahnya loh. Tapi kamu mau enggak jadi carangnya? Banyak orang Kristen dia tidak mau. Karena dia tidak tahu misinya Yesus. Karena dia tidak tahu bahwa dia adalah alatnya Yesus, menyukakan hatinya Yesus. Harus rela, beri. Lalu nanti dapat apa? Pasti dapat lebih luar biasa. Makanya pada waktu saya KKR dulu tuh di Bali, ada seorang gembala dari gereja Kristus apa gitu. Halamannya itu ditanami jambu bangkok, terus buah banyak. Waktu KKR sing dateng kan bukan jemaat, banyak dari mana-mana. Apik ya, til. Kayak jemaatnya tidak berani karena wis dipesen mbak.
ibu gembala. Sing nanem ibu gembala, jadi buaya juga entuk ibu gembala. Terus jemaat yang lain, tapi sudah kadung matil. Sebab kenapa kok jemaat bilang gitu? Ibu gembalanya ada sana. Dia lihat til. Yang saya, til. Saya datang, loh ibu gembalanya kok merengut, kok pusing. Atau saya deketi, Bu, kenapa kok? Wah itu jambuku rusak kabeh, Pak. Buaya diambilin itu. Bukankah firman Tuhan berkata, saya bilang, ada yang menanam, ada yang nyiram, ada yang menuai. Ibu yang nanam, ibu yang nyiram, orang lain yang nuai. Ya Pak, tapi loh, kamu ini pelaku firman apa enggak? Aku bilang, oh iya, ya sudah Pak, jadi rela. Ya sambil lo kabeh. Saya bilang ngomong tuh gampang, coba praktek, saya bilang. Alami. Baru kamu nanti ngerti apa yang diartikan oleh Tuhan kerelaan. Lemah lembut, bisa dibentuk. Sebab karakter kita itu udah ada, orang murah hati itu udah ada, semua egois. Lebih-lebih saya. Dulu waktu kecil hidupnya sengsara. Kepengen cepet sugih. Duit kon kekno, iso mlebu terus kayak lautan mati. Tidak bisa, tapi Tuhan bisa mengubah segala perkara. Caranya piye? Caranya aku sampai bilang, caranya piye ini Tuhan ngilang ini, motor duitan ini. Aku bilang itu. Tuhan bilang, "Ndak bisa." Lu kok ndak bisa piye? Kecuali kamu nurut firmanku. Apa? Beri menurut perintah. Lain tidak. Perintah. Kalau Tuhan bilang beri. Berapa? Ya. Ya wes. Ya susah saudara dulunya. Susah. Pulang dari Kalimantan dapat bawa uang 4 juta. Saya pikir wah istri saya nanti senang. Sampai di airport turun dari pesawat saudara. Ketemu orang pedagang lagi. Orang pedagang kalau sama hamba Tuhan kan harusnya pedagangnya. Lah ya toh, pedagangnya ngasih hamba Tuhan gitu toh. Mosok kok Tuhan ngomong ini. Kowe kan nggawa duit, Tuhan bilang ini. Yo, kayak orang itu. Lho ndek pedagang, pengusaha kon kayak iya ngono. Lho, kowe iku nurut ra? Nurut. Ayo wis kakno. Aduh. Mikir iki. Piro Tuhan? Pikire dek setya ya cincin lah. Lah ya toh. Lah dek kon kena kabeh yo mikir ra. Kabeh. Lah aku apa? Lho lah kowe percaya ora? Ya percaya lah ya toh. Kamu dikasih, kamu percaya enggak sama Tuhan? Percaya. Lah aku kan wis nonsen ndok kene nonsen. Aku tak pikir ya wis aku orangnya ya terus terang ya. Terus dia bilang, "Piye kabare?" Wah, baik. Wah, tak pikir baik itu berarti kelimpahan. Terus tak cablek. Aku langsung gitu. Kowe gelem duit dak? Kaget deh. Yo gelem toh Pak, aku iki agak bingung kok Pak. Aku meh bayar bunga bank mbek anu ini utangku ra iso bayar dino iki kok. Oh ya pantesan. Loh, kenapa Pak? Aku kan kayak duit kowe. Tak pikir kowe moh. Jadi kowe tak takoni kowe gelem duit tak? Dia bilang moh. Lah beneran, ora salah tau ya? Ora salah. Aku iki orangnya termasuk licik. Dikongkon Tuhan oke, nurut. Tapi nek wonge moh ora salah, tak kantong ngene. Agung mungkin ndak gitu. Agung murah hati omongannya gendut. Aku orangnya ini mikir ini saudara, ini wongnya licik asale.
Jadi aku kadang-kadang ya akal-akalan Tuhan tak akali ya, tapi kalah terus wis pokoknya. Kalah terus dah. Makanya aku tak pikirkan bocah lah, wis nurut wae aku menurut. Akhirnya tak kasih kedek deh. Dia bilang apa? Wah terima kasih Tuhan. Yo gue terima kasih. Tapi aku nih mulai ragu duit. Saudara, kita itu tidak ngerti apa yang di rumah saya di rumah itu tidak ngerti, pikirku ada duit. Padahal Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan nyuruh dia bertanggung jawab. Jadi aku pulang itu malah wis ngerti gitu, sudah tak kasih ke. Aku pulang behai. Pulang, halo yang, aku bilang gitu, terus tak rangkul gitu. Aku ngerti kue hai itu pasti lah gue duit. Aku langsung lu kok ngerti? Ya baik ngerti. Kenapa? Lah sebelumnya kue pulang kemarin ada orang datang ngasih duit tok sampai juta-jutaan no. Oh, kue kayak duit. Jadi aku ngerti, oh pasti suamiku ora nggawa duit. Mesti duitnya kon ngasih ke orang. Loh, sudah kenal dia. Jadi aku datang BHI malah dia ngerti. Aku terus ini belajar. Oh ya Tuhan tuh dia nyuruh, dia tidak mau utang. Luar biasa. Nah, kalau kowe tidak ngalami, tak ngerti piye. Dek Tuhanmu itu adalah istimewa. Maka dari itu kalau saudara itu malah dipepet, saudara itu harus ngerti. Makanya ada orang datang gini tuh, Pak, aku sakitku kok tambah parah Pak. Ya malah apik toh. Jadi jangan kaget ya ono wong loro minta disembayangke mbek aku, terus lorone tambah parah. Terus gue meni pikir kan, Pak, sembayangke meneh, betul lah? Betul enggak? Aku bilang, oh itu bener. Loh, kok bener piye to, Pak? Tek rak dipepet kowe iku lho ora nyerah. Engko nek wis dokter bilang hands up. Nah, kowe akhirnya Tuhan bener lah. Terus kowe ora wani ora wedi mati. Iya, lah itu bener. Sebab Alkitab berkata, siapa sayang nyawa kehilangan nyawa. Tapi siapa kehilangan nyawa karena Kristus tak akan dapat nyawa. Rahasia firman itu aneh-aneh. Wong malah kehilangan malah dapat. Malah takut kehilangan jadi hilang. Makanya ada mak tuo. Mak tuo ini anaknya dokter. Nah, aku bilang, dia bilang dokter umum. Pak tolong mamahku doake Pak karena sudah di scanning otaknya sudah kacau dan tinggal berangkat. Tapi kasihan Pak, berangkatnya kok keroncalan menderita luar biasa. Terus aku datang sama anakku, ternyata wah, di ruangan vape anak cucunya ngumpul. Loh ini kok ngumpul kabeh? Nah karena mae mau berangkat. Terus aku meneh, Tuhan iki piye? Ini mak tuwek iki keroncalan iki kepiye aku meneh. Terus Denny anak saya laki itu bilang gini, Pak, aku kok lihat Pak di lingkeri ular gede Pak. Wah, ya bener nang. Kok pas Tuhan ngomong gini, bebaskan dia. Pikirku bebaskan iki mati. Ya, wah bener. Aku cuma ngomong ini. Yuk semua sembahyang ya. Dalam nama Tuhan Yesus, setan, ular gede, lepas. Dengar? Amin. Bar amin aku buka moto, kabeh buka moto, mae keroncalane 3 kali lipat. Sampai copot kabehan. Waduh. Wong tua umure 75 ndok ngarepe anak cucu udo. Wah. Aku bilang, keroncalan luar biasa dua budi bajune. Waduh. Nganggo sarung-sarung dicok. Terus anake mbek cucuke mbek mantune gini. Delok matane iki lihat aku ki negor gini. Bar sembayang. Jadi koyo ngene. Bayangin saudara.
Semua orang pirang puluh ngene. Mulutnya. Kalau kamu jadi pendeta digitukan apa? Coba. Hatimu mak mengkeret enggak? Denny itu anak saya nyenggol. Pak, apa? Iki piye? Aku bilang belajar mengenal hati Yesus dan ulahnya setan. Kowe belajar lihat papa. Yes, amin. Bye bye. Denny ikut saya ini. Kenapa Pak ora sembahyang meneh? Aku bilang loh, kowe tadi itu sembahyang merintah setan, itu kowe percaya ndak kalau itu pasti jadi? Ya percaya. Lah kok kowe delok gitu terus sembahyang meneh? Lah kan setane guyu, nek ngono duane ya mau ora percaya. Lah ya betul dah. Kalau mbok ulangi neh berarti kamu doanya yang tadi kan kamu ndak percaya. Aku bilang santai saja. Lah kok kayak gitu? Itu ulai setan. Biarin. Tadi kalau mulai. Nah dokternya nganter ke aku masuk ke mobil, dia bilang, wes Pak, wes. Lah kok tadi kaya ngono? Kok jadi seperti itu? Aku jawabannya gampang. Santai saja. Kamu nanti lihat hasilnya. Karya Tuhan bukan karya kita. Bye bye. Pulang saya. Saudara tahu apa terjadi? Lusa ada mak-mak ambek anaknya, bukan ambek dokter, ambek anaknya teko. Terima kasih ya Pak Yusa. Terima kasih apa? Loh, aku ini mak sing mbok doake nggih kemarin dulu dong di rumah sakit itu loh. Hah? Sing keroncalan itu. Ya betul itu saya. Aku sembuh total. Dan hari ini disuruh pulang dokter, di scanning dia bilang normal seluruhnya. Tapi Tuhan berkata, pada waktu itu saya bilang, "Mak, kamu cepat bertobat karena kamu sakit hati mbak mantumu." Enggak. Ya betul, cepat beresin. Ya ora, hati-hati kowe ya. Kamu nanti lebih menderita daripada yang kamu baru derita. Ya saya mau. Lalu saya tanya anaknya, loh kok bisa sembuh langsung tuh piye? Wong pada waktu itu kamu turut melotot. Gitu. Dia bilang, ayo lucu apa? Waktu keroncalan itu kita ya bingung Pak. Ini pendeta piye toh? Wong sembahyang kok malah keroncalan, orang malah waras. Tapi demikian Pak Yusa keluar dari pintu. Setelah Pak Yusa ada, Mama itu langsung plus lemes tidur. Besok sehat sempurna. Jadi setan itu nunggu deh hamba Tuhan ini ragu-ragu, beneran tidak akan jalan doanya tadi. Tapi aku ngerti ulai, tinggal dipisui ben. Aku dipisui ngomongnya gini, sing dipisui aku dapat hadiah 2 kali sebab Alkitab berkata kalau kamu difitnah dihina karena namaku upahmu besar, betul? Sing isin Tuhan ora aku isin tapi upahku tambah double, lumayan. Jadi aku santai aja. Denny lihat gitu, oh gitu ya Pak, iya benar. Kalau kamu percaya udah, Tuhan bilang kalau berdoa itu jangan diulang-ulangi. Tapi Tuhan bilang juga berdoa dengan tekun. Karena apa? Karena imanmu belum tekan jadi ngotot. Boleh aku bilang itu. Perhatikan. Firman Tuhan itu luar biasa. Dan hidup dengan Tuhan penuh penyerahan dan percaya yang sungguh itu hebat. Nah, kalau saudara itu punya masalah, berdoa, kerap kali kan kamu gini, Tuhan, disi kok ora ngerti aku, kok ora jawab. Ya dah. Kalau Tuhan tak jawab, itu ada 2 hal. Tuhan tidak perlu jawab karena nanti putusanmu toh sudah pasti cocok. Jadi tidak perlu dijawab. Tuhan itu Maha tahu.
Jadi kadang-kadang tuh Tuhan tidak mau jawab sama aku ya gitu. Tuhan ini piye kok ngene-ngene. Meneng ae. Ayo wis, tak lihat sejahtera damai. Oh ya wis ngerti. Ya wis engko beres, pasti beres, santai wae. Kalau kamu nanti mengambil langkah yang akan salah, pasti Tuhan berbicara. Awas gini. Itu Tuhan. Jadi relax saja saya bilang. Sebab dia itu melihat hatimu. Percaya kepada dia sungguh atau tidak. Maka dari itu jangan kamu sampai lalai. Kalau kamu diberkati banyak, tanya. Kalau kamu kekurangan, tanya. Belajar dari hari demi hari. Apa saja yang kamu lakukan tuh ngomongin mbak Tuhan. Ngomong. Jangan cuma nyaluk baik, ngomong dek jahat, mau ngomong. Wong Tuhanmu tuh tahu. Sekarang tak tanyai, kalau anakmu kecil, dia mau nakal, ngomong mbak mamai, mama itu tak pukul ya mah. Mamai bilang pukulan atau jangan dikasih tahu dak? Kasih tahu. Kenapa gue tidak ngomong? Kalau mau berbuat jahat. Ngomong, saya itu mau berbuat apa saja ngomong, tidak peduli ya. Aku bilang lebih baik aku ngomong terus terang. Kamu lihat kenapa kok Tuhan Yesus itu berkata kamu jadi anak kecil. Kamu harus jadi seperti anak kecil. Karena anak kecil itu kalau dimarahi mamai, diceplai apa-apa itu, dia malah lari atau malah megangi mamai. Malah megangi mamai ya toh, digebleki malah kapok mamum mbok gebor-geboro tapi ya megangi mamai toh. Nah, tek kamu dimarahi Tuhan malah lari atau malah megangi Tuhan? Malah gerutu, mutung, minggat. Ini saudara. Aku kalau menghadapi masalah, saya bilang masalah tambah besar, tambah beneran. Kenapa kok tambah beneran? Kalau engkau tidak turun tangan, bubar. Dek bubar, kau yang malu, bukan aku. Ben. Makanya Tuhan tuh saya ngalami mujizat luar biasa. Sebab apa? Itu hakmu, itu urusanmu. Jadi saya selalu bilang apa? Santai. Relax saja. Semua sudah diatur Tuhan. Tidak usah pusing. Tenang. Saya pernah ngomong sama Tuhan gini. Kalau kamu dengar kaset saya yang lama. Tuhan, dari permulaan saya dipanggil umur 45. Saya bilang, Tuhan, saya mohon belas kasihanmu. Umur 60 saya selesaikan semua tugasku di bumi. Aku tidak mau terlalu tua. Sebabnya apa? Aku lihat banyak hamba-hambamu tambah tua, tambah ndak karuan. Karepe dhewek. Sebab Amsal Sulaiman berkata, lebih baik seorang raja yang miskin daripada raja tua tapi tidak bisa dikasih tahu. Sebab orang tambah tua itu merasanya tambah pengalaman. Gila, sudah makan asam garam itu memang ra enak. Ngapain? Enggak. Dan Tuhan dengar. Tuhan berkata, umur 60 kamu selesai semua. Benar saudara. Umur 60 Tuhan berkata, berhenti penginjilan. Selesai. Tugasmu sudah selesai. Anak semua sudah kawin. Umur 60 anak saya dua-dua suruh kawin bersamaan. Yo, Bandung tuh selama sejarah belum pernah ada orang laki, anak laki dua-dua kawin bareng. Sampai gempar Bandung. Sebabnya apa? Dua-dua anak laki saya kawin bareng. Bareng Pak, bareng. Lula nyonya aku saya sekolah ben. Kawin sih. Siapa yang Tuhan? Mau ndak? Sembayang, tanya Tuhan. Oh ya bener ya wis, kawin. Nah itu nanti cari gedung undangannya 4.000. Sing teko untel-untelan. Aku bilang ya biarin. Sampai tempat tentara itu yang luasnya berapa hektar itu
iki sing kawin, sing mantu sapa sih? Kok mobilnya sampai ribuan koyo ngene. Aku bilang, hamba Tuhan. Padahal tidak punya duit loh saudara. Loh mantu 2 sekaligus ngono yang punya duit. Wah istri saya tak kasih tahu, yang mantu bareng. Kapan? 3 bulan yang akan datang. Hah? Wong mantu itu biasanya jauh-jauh hari. Loh iki 3 sasi lumayan lah, doh cukup lah. Wong Tuhan ini bilang 3 bulan, Juli kawin. Loh mau undang berapa? Ya 3-4 ribu. Wes kasih duit. Langsung istri saya gitu. Duitnya mana? Piro kok jalur duit piro? Untuk makanan sacaptiao 30 juta. Itu tahun 93. Bayang. Piro? 30 juta. Aku cuma gini ya. Wes mlebu kamar lapor. Tuhan sacaptiao. Lah ya toh nyonyahku minta lah aku yang ini. Lah aku yo jaluk biar Tuhan ya dah isa. Suami biasanya kan gitu. Yo jaluk biar Tuhan. Loh imamnya siapa? Hah? Imamnya kan bapak. Ya bapaknya yang jaluk biar Tuhan. Mosok nyonyahmu. Bapaknya bilang, aku kan duwe lah. Oh, jadi imanmu kalah. Ambek nyonyahmu. Aku bilang enggak. Tuhan sacaptiao. Oh, jangan kira terus Tuhan bilang, ojo khawatir, enggak. Enggak ngomong Tuhan. Nah, aku cuma lapor Tuhan 30. Istriku jaluk 30 juta. Untuk pesan makanan barang-barang ya. Tuhan tidak ngomong A, tidak ngomong B. Justru di situ saya tahu engkau sudah dengar dan engkau pasti melaksanakan. Karena kalau kamu berdoa, kalau hatimu itu tenang damai, rasanya itu tidak ada beban, itu sudah diterima. Bebannya sudah diberikan. Tapi kue kerep kali mbok kekno delok amin mikir meneh, jimuk meneh gotong. Lho ya tempel meneh, salah. Aku pada waktu masuk sembahyang, Tuhan sacaptiao. Piye Tuhan? Rasane wis tak kena kowe lah Tuhan. Enteng. Nah, amin. Bye bye. Lusa tidak ada apa-apa. Ada orang datang gini. Pak. Kenapa? Saya ini kok dikejar dosa terus Pak. Kenapa? Saya itu pernah janji mau ngasih perpuluhan sudah 2 tahun yang lalu Pak. 2 tahun? Iya. Belakangan ini tidak bisa tidur Pak, dikejar dosa, salah, tidak dikasih, salah. Biasanya kok enggak, biasanya itu ya sebentar lalu. Ini enggak Pak, digencar terus. Jadi aku ya tidak tahan Pak, daripada raiso turun kok malah jadi sakit Pak. Ini cek Pak tak kasih ke kue. Piro sacaptiao. Wah. Jadi kalau Tuhan nunda berkat untuk 2 tahun yang lalu, itu Tuhan punya rencana enggak? Punya. Jadi jangan bilang kok tidak ada sih ngasih duit. Tuhan tuh tahu timingnya pas. Pada waktu Yusa perang, batu meteor tuh jatuhin orang musuhnya, orang Kanaan. Kok tidak ada yang kena orang Israel? Padahal itu ribuan tahun loh jalannya. Meteor itu datang ke bumi. Soalnya mak plok. Sing mati kok wong Kanaan, kok orang Israel. Itu Tuhan. Nah, padahal perangan maju mundur. Tes gini pedang-pedangan ya toh. Lah, batune persis blok. Loh, kok iso pas musuhe tubok. Loh itu piye? Itu Tuhan sudah atur jauh. Makanya jangan takut, jangan khawatir. Ngomong wae. Anakmu minta mbek bapake, ngerengek terus, bapaknya jengkel atau seneng? Hari ini, Pak, engkau setah, papa gak sibuk. Sebentar lagi, Pak, digentak akhirnya. Orang percaya, besar tak kayak isisan. Tapi kalau kamu sudah ngomong, Pak, aku butuh ini. Ya wes toh.
Paling-paling ketemu papa. Papaku baik kok. Papa eling toh Pak ya? Papa isin enggak? Alkitab bilang apa? Ingatkan aku, betul? Tapi Tuhan tidak pernah kata minta terus, ayo ngotot. Ingatkan aku. Ya aku udah ngomong mbak Tuhan, Tuhanku itu apik. Ya memang apik lah, ya udah apik ya kayak Ira. Gampang saudara. Sehingga pada waktu itu saya kasihkan istri saya yang genep, potong perpuluhan, pas. Istri saya bilang, waduh Tuhan, terak ngalami dewi serak percaya. Habisnya berapa? 60 juta. Orang 30 juta mangane tok. Habisnya 60 juta. Sebabnya Tuhan bilang, besanmu kasih tahu, nggak usah ngeluarin duit. Wah, kaya konglomerat wae. Aku sampai gini dulu, Tuhan, aku sembok membayari orang kowe. Aku yang punya kerja, bukan kamu. Ya wes sukamu lah. Tapi saudara tahu dapatnya berapa? 100 juta. Tapi saya tidak ngambil. Saya bilang, karena buat jalan-jalan kamu. Itu Tuhan. Luar biasa, tidak bisa mengerti. Maka dari itu kalau saudara di dalam kehidupanmu bergereja, kamu harus pribadi demi pribadi itu mengerti. Kalau kamu diberkati banyak, kamu tanya, ini Tuhan, kau mesti punya maksud ini. Kalau kamu kekurangan, ini mesti kamu punya maksud ini. Pasti deh, pasti. Sebab ada harga yang harus saudara dan saya bayar. Semua Tuhan punya tujuan untuk supaya engkau mengenal Allahmu dan engkau percaya bahwa Dia yang mengatur segala-galanya. Yang penting timingnya harus tepat. Banyak anak Tuhan itu timingnya tidak tepat. Kalau tidak kecepatan ya terlambat. Setan itu kerjanya cuma dua, dorong atau lambat. Dia tidak bisa ngadakan yang lain. Nah itu percaya. Kalau kamu sudah maju, hati-hati, jangan melangkah mendahului Tuhan. Kalau kamu telat, malas-malasan, hati-hati, jangan sampai tidak melangkah dan Tuhan pergi. Sebab Alkitab ngomong, pada waktu aku datang, aku tidak mendapati kamu. Timingnya tidak tepat. Tapi kalau timingnya tepat, enak. Tenang aja, timingnya tepat semuanya. Mana ada orang mau pindah rumah, belum punya rumah, mau pindah kurang 1 jam. Saya. Rumah yang saya mau tempati dirobohkan. Jam 11 dirobohin Pak. Ya. Bapak jam 10 harus sudah keluar. Oke. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan rumah ini yang tak kontrak jam 11 dirobohin, jadi jam 10 aku mesti keluar. Aku cuma ngomong gitu. Hari Sabtu itu hari Minggu, hari Sabtu saya tanya, Tuhan besok pindah loh, aku jam 10 mesti keluar dari rumah ini. Ya, lah aku pindah mana Tuhan? Besok pagi aku kayak ngomong. Lo besok pagi itu wes Minggu jam 10 esok itu pindah. Lah yo besok. Ya wes santai nih. Jam 5 pagi bangun. Tuhan iki wis esok lho. Kan kowe kondo sesuk, iki esok aku menung. Ngomong meneh. Engko ndok gereja aku kayak ngomong. Kok mau undur-undur sih Tuhan. Lah ya ben. Wes mau gereja. Nyonyahku tak nene, engko ndok gereja. Nah, gereja GKI jam 7 sampai jam 8. Silok-silok. Wis ngomong tuh. Engko nek ngomong kowe tak kandhani. Wong aku iki tegang kok. Wong dhek muni engko ndok gereja ngomong ya tegang wis. Tegang, konsentrasi mono, konsentrasi khotbah. Sapa ngerti Tuhan ngomong melalui pendetane lho ya toh? Ora ono.
Nyanyian gak ada, baca Alkitab gak ada. Tegang. Sampai pendetanya amin. Ora ngomong. Nyonya aku bilang, lah iki wis bar. Lah iya, aku yo ngerti wis bar. Terus berdiri semua. Mari saudara-saudara terima berkat. Ada. Diberkati ngono. Amin. Kayak ngomong, rumahmu Jalan Gatot Subroto. Penak. Cuma ngomong, rumahmu di Jalan Gatot Subroto. Saking senenge, puji Tuhan. Wah, nyonyaku bilang, wes ngomong. Omah di Gatot Subroto. Cepat pulang aku sampai di rumah. Semua barang sudah dinaiki truk sama kretek sama kereta barang. Ayo berangkat. Kemana? Gatot Subroto. Nomor berapa? Hah? Waduh, lali. Lu kok lali, Pi? Tuhane urung ngomong aku seneng. Wah, mateng kowe. Lah terus piye iki? Ngose aja mangkat. Aku tak golekane sih. Jadi saya naik skuter dhewean kaya ngedan. Itu wis jam 9 lho, bayangin. Tuhan, iki Gatot Subroto nomere piro? Gak ngomong. Asal di perapatan, iki mau kanan po kiri po terus. Aku kanan, ya kanan. Ngomong itu gitu. Sampai di perapatan karena harus milih jalan toh. Kanan. Asal ono belok-belokan, ini belokan terus po kanan. Terus. Itu Tuhan. Jadi selangkah demi selangkah. Lah aku terus protes. Gatot Subroto itu selatan. Lah iki aku mbok tuntun mau utara. Lah iki piye aku bilang, nurut. Ya wis, nurut wae. Wis ngono dituntun ngo dalan Cimbuluit, dalan buntu. Aku bilang, "Lho Tuhan iki jalan buntu." Nurut. Ya wis. Ada pintu buka, Tuhan bilang, "Masuk." Masuk. Memang ada yang orang yang penghuni ada. Terus dia bilang, "Mau cari siapa, Pak?" "Cari siapa?" Lah Gatot Subroto kono iki. Kono lah cari sapa? Lah aku nilai iki aku cari sapa, Tuhan. Lah piye iki piye bingung aku ya toh. Terus Tuhan ngomong, "Tanyain deh punya rumah di Gatot Subroto ndak dijual." Papa punya rumah di Gatot Subroto dijual dah? Oh punya. Wis maplong aku, bener. Iki sing duwe. Di sana ada yang nempatin enggak? Enggak, dikunci, tutup. Lah pantesan. Jadi ditemuke dulu sama yang punya supaya nomor rumah kamu ndak usah tahu deh. Aku nomor rumah tahu kan, jujuk ngene omahe ora ketemu wonge. Wong kuncine ndokne dhuwur. Tuhan luar biasa. Waduh hebat aku. Saya ini kurang sajam loh Pak pindah. Loh wong pindah rumah kok kayak gitu. Bapak sudah tahu rumahnya sing tak jual? Belum. Loh lah piye? Lah ya enggak tahu mau tanya rumahnya nomor berapa? Loh. Rumahnya belum tahu belum. Loh iki wong cari rumah kok model rene. Ya memang Pak, piye? Nyonya kayak ngomong gitu itu nyonya dari dalam kamar bawa kunci, gak denger omonganku sama. Pak, kenapa? Tulungi wong iku. Bawa kunci, bukan orang Kristen, gak kenal. Kenapa? Loh, saya ngomong mbak aku mau sapa Pak? Loh kenapa? Loh, mau wong muni ngene, ambil kunci rumah Gatot Subroto, berikan orang itu, tulungi orang itu. Jadi dia dak mikir apa-apa, dak ngerti apa-apa. Pak iki kuncine, tulungi wong iku. Bayangin Saudara. Sampai suaminya bilang, "Lho kowe iki gendeng kowe kenal ndak?" Ora. Lah kok tulungi piye toh? Loh, sing ngomong mbak aku mau sapa ya, Pak? Ndak, tapi loh, Pak, butuh apa? Saya ini mau pindah, mau beli rumah tapi ndak punya. Ya. Loh, rumahnya minta berapa? Aku bilang itu 7 juta. Itu berapa? 3 kilo emas pada waktu itu.
7 juta. Aku enggak punya duit, Pak. Lah punyanya berapa? Aku cuma punya 5 juta. 5 juta aja bukan duitku. Duitnya temanku minjemi aku. Aku enggak pinjem, dipinjemi. Sebab Alkitab berkata jangan berutang. Tapi Tuhan Alkitab enggak ngomong jangan mau kalau kamu diutangi. Wong dhek teko dhewe kok. Iki lho masku nggo. Lah ya toh. Aku bilang, "Lho Tuhan, kondone gak entuk utang." Kowe ora utang, diutangi. Teko dhewe. Lho. Saudara tahu, kita jangan membuat Taurat. Kita jangan membatasi firman. Sehingga pada waktu itu bilang, "Ya wis, gini Pak. Ini kunci, Bapak masuk. Sudah di-upgrade, sudah bagus semuanya. Bapak tinggal masuk. Kalau nanti 3 bulan Bapak tidak bisa bayar sekilo emas, kasih kembali kunci, duitmu 5 juta tak kasih balik. Kamu cari rumah yang lain." Mana ada. Lah terus aku bayar berapa? Gak usah bayar, pinjem saja. Wah, saya bilang, terima kasih. Bawa cepat ngebut sampai rumah. Ini kunci. Ayo kita berangkat ke Gatot Subroto. Nomor berapa? 212 pada waktu itu. Sekarang 317. Sebelah mana? Orang ngerti. Pokoknya diurut saja. Pokoknya cari nomor segitu. Masuk buka. Wah, ajaib Tuhan. Luar biasa enggak Tuhan? Lalu selama 3 bulan ini istri saya yang deg-degan, bukan saya. Deg-degannya apa? Iki kok bayarnya piye? Wong sampai 3 bulan kurang sehari aja gak punya duit sak sen. Gak punya saudara. Terus bangun hari itu harus bayar. Jam 5 pagi kita bangun, sebiasa sembahyang. Istri saya nangis. Tuhan, pindah mana lagi? Wong hari ini harus bayar 2 juta, tak punya duit emas sekilo. Piye Tuhan? Aku ya turut sedih lah. Aku piye? Lah piye tah Tuhan? Iki ngaleh ngondi neh. Ya inganane kurang 1 jam. Iki meh kurang pirang menit. Kan iman itu meningkat ya toh. Jadi pada waktu itu iki piye Tuhan? Kurang ngomong aku menu. Istriku nangis itu sampai temenanan. Lah aku ya terus sakit. Lah Tuhan, sange nangis toh, nangis sampai kayak gini tuh aku terus piye? Aku ngomong apa? Aku bilang, Tuhan ngomong gini. Kasih tahu istrimu, jangan nangis. Aku sedang kirim. Wah, aku ya diruke. Jangan nangis. Uang sedang dikirim. Wah, istri saya percaya terus. Oh, terima kasih Tuhan. Langsung ketawa, terima kasih Tuhan. Engkau memang baik. Tapi setelah amin, jam 6, jam 7, jam 8, mikir deh. Yang iki kok dek wonge teko jawabnya piye? Ya muni, uangnya sedang dikirim. Pokoknya hari ini bayar. Tapi Tuhan itu tepat saudara. Orangnya enggak teko-teko. Sampai jam 9 ada bel, tet gitu. Terus, siapa sing teko? Tuhan ngomong ya aku dari dalam kamar. Saya di kamar, istri saya di luar. Itu ayam dalamnya emas. Mosok dongeng ayam jurune emas Tuhan. Sekilo loh Tuhan. Iya. Saya metu, yang bukain. Itu ayam dalamnya emas. Istri saya bilang, sing bener. Ono mas sekilo dikirim ambek ayam. Ya mbah, aku meniwis iku pokoknya Tuhan. Waktu diterima sama dia, abot yang abot. Iki memang bener loh yang terawatu namanya. Bener, ayam kalasan dibuka perutnya sekilo emas dalamnya. Dikirim. Aku bilang, aduh Tuhan, tidak ngalami dewek iku piye, tidak dipepet kayak gitu, percayamu di mana? Tidak nyerah saudara. Nah, sekarang aku ndak usah dipepet-pepet. Aku ngomong ini, gue tidak jawab pasti gue ngerti. Nah, aku santai sekarang. Sebabnya apa? Sudah kenal, sudah dipepet-pepet pengen gepeng. Ya, beres.
Demikian tak jual 2.200.000, 200 buat perpuluhan, tinggal 2 juta. Pulang dari jual emas, yang punya rumah datang. Bagaimana Pak? Saya bawa sertifikatnya. Saya bilang, ada. Dari mana Pak? Wong Tuhan tuh ajaib. Baru datang, ayam mah ada masih. Hah? Oh, gitu Pak ya. Kok tidak masuk akal sih Pak? Kamu tak ceritain tidak masuk akal. Aku sing ngalami ya tidak masuk akal loh. Cuma meneh kowe ya. Tapi itu kenyataan, itu hidup. Ngerti saudara? Makanya pada waktu Agung dulu bilang, ini piye ya Pak? Pokoknya Tuhan bilang, dol kabeh barangmu. Kowe wani ra? Ya wani Pak. Wis aja mikir. Wow, Pak denger mobil jual kasihkan. Wah beres iki. Beres tenang. Sebabnya apa? Memang Tuhan corone gitu. Waktu aku mau bangun rumah ya, rumahmu robohin, bangun baru 2 tingkat. Lo udah duitin di. Oh, kowe kan duwe mobilmu akor dol. Loh, lah mobilnya kok kon ngedol? Ya dol. Lho dek corone ngono si Tuhan. Nurut, ya wis tak dol. Duh, duitake kekno pemborong. Bangun, robohin, selesai. Butuh berapa? 100 juta lebih. Oke, wis. Pokoknya ini 42 juta dulu. Jalan. Udah. Gak mau ngerti aku. Nanti terusannya piye? Gak ngerti. Waktu itu sudah dibangun setengah saudara mau ngecor, gak punya semen. Pak Borongnya bilang, Pak, duitnya sudah hampir habis, semennya tidak ada. Sekarang semen tidak ada di mana-mana Pak. Aku bilang, semennya tidak ada ya mandek toh. Tapi ya, tek mandek gak selesai Pak 6 bulan. Bapak kan kontrak rumah 6 bulan. Nah ini piye tidak selesai. Oh Tuhan nanti ngatur wis lah, usah pusing. Pasti kamu butuh semen kapan? 3 hari yang akan datang ngecor. Ya wis. Saya khotbah di Cirebon. Saya khotbah biasa, tidak nyinggung bangun rumah jangan apa. Tahu-tahu datang orang satu bilang, Pak, kowe itu kok butuh semen apa sih Pak? Kenapa? Ini semen susah Pak, aku ini dealer semen. Saya punya semen tuh ribuan di gudang Mas Yang. Memang tak stok sebabnya aku tahu ini bakal naik. Oh, aku terus ngomong gini, pantesan Tuhan bilang, wis santai saja. Lah terus kenapa? Aku iki kon ngirimi kue semen 400 sak Pak. Yo memang bener. Hah? Bener apa? Lah aku bangun rumah sok gini ngecor. Wah Tuhan tuh timingnya kok pas ya Pak. Yo besok saya kirim 2 truk sampai di rumah kamu. Saya pulang ke Bandung, saya bilang sama pemborongnya, besok semen datang. Saya bilang, dari mana Pak? Ora arti. Pokoknya 400 sak. Besok datang tanam. Waktu dibongkar saya di situ, saya bilang, wah, wong kabeh ranti semen, aku duwe semen. Dia baru jalan, Tuhan meni, wong pendeta iku butuh semen. Lah terus piye? Mbok kon ngeki aku meno. Perpuluhane kekno ndek nene. 40 sak. Oh, ngono. Ya. Terus Pak Pendeta ini lewat datang ini. Dia biasa toh, Dek Pendeta meh pinjem kan mesti rira. Iya toh mesti ngono sik toh. Tapi aku udah basa-basi. Saya bilang, "Piye, Pak? Apik, kowe butuh semen toh?" Sanene gitu. Loh Bapak kok tahu? Nah, wong Tuhan Yesus ngomong, kowe ngambil becak, ambil 40 sak, kowe butuhnya kan 40 sak. Oh iya betul, ya sambil. Nah, terus kapan balik none? Oh, ngambil kok, bayar, udah usah bayar, sambil. Loh kenapa itu? Itu perpuluhan, kowe pendeta, hakmu. Dia bilang, wah puji Tuhan, nah, toh aku Tuhan luar biasa. Ngerti saudara? Tidak usah mikir, jalan saja langkah demi langkah, nanti dituntut akhirnya sampai. Juga kan pikiran, nanti kanker. Santai saja. Maka itu namanya orang percaya. Semuanya diatur oleh Dia. Nyatanya aku sampai saya kayak ya urip kok.
Ya enak, rileks gitu ya dah. Ini hidup dengan Tuhan. Sampai nanti kita ketemu di surga, kita bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan Engkau sudah tahu segala perkara yang dibutuhkan oleh anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka langkah demi langkah akan berjalan bersama dengan Engkau, dan tidak akan takut dan khawatir lagi. Karena kami tahu cara-cara Tuhan berbicara dan cara-cara Tuhan untuk bagaimana supaya kami percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Oke. Siapa saudara yang membutuhkan, yang merasa dirinya, Tuhan aku butuh percaya itu. Angkatmu tangan di tempat. Saya tidak mau lihat, itu bukan urusan saya. Tuhan cuma ngomong begini, saya sampaikan kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau tahu tangan-tangan yang diangkat. Dan tidak ada satu daripada mereka yang terlewat di hadapan hadirat-Mu. Hamba tidak mau lihat karena bukan urusanku, tetapi urusan anak-anak-Mu dengan Engkau Tuhan. Kalau pada saat ini Engkau berkata, suruh mereka menengadahkan tangan, dan aku akan memberikan kepada mereka kepercayaan itu. Karena itu milikku. Angkatmu tangan, saudara, seperti orang mau nerima. Jangan sekedar angkat tangan cuma diangkat. Seperti orang mau menerima. Engkau harus percaya. Kamu katakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan memberikan aku kepercayaan dan iman, supaya aku dapat mengenal Engkau lebih dalam, dan semuanya boleh terjadi dalam hidupku. Makasih Tuhan. Kaya karata shikiki, kaya karata syakata, kaya karata shiketekeria katasa. Dengan ini dalam nama Tuhan Yesus, hamba persembahkan dalam tangan-Mu, tangan-tangan anak-Mu ini, dan hamba alirkan percaya ini bagi mereka. Terima, masuk ke dalam hatimu, bawa tangan-Mu ke dalam dadamu, dan kamu katakan, terima kasih Tuhan, aku terima daripadamu. Tuhan, terima kasih akan kasih sayang-Mu dan setiamu ini, dan pemberian-Mu ini, karena Engkau sudah memberikan anak-anak-Mu semuanya ini. Ini adalah kasih karunia yang daripadamu, sehingga mereka akan membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita boleh minta pada waktunya, dan kami boleh memberi pada waktunya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.